Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Bertemu dengan saya, Yemima Sitompul dalam sesi KOI, yaitu kuliah online yuk. Adapun sesi KOI yang saya bawakan khususnya dalam bidang pangan. Untuk itu, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi pengayaan yaitu tentang mikrobiologi pangan dalam industri. Yuk kita simak bareng-bareng dan pahami bersama ya. Mata kuliah yang akan kita ampuh kali ini yaitu mikrobiologi pangan dalam industri. Definisi ataupun pengertian dari mikrobiologi pangan yaitu merupakan ilmu yang mempelajari mikroorganisme ataupun mikroba yang ada di dalam bahan pangan, baik yang bersifat merugikan seperti pembusuk ataupun patogen, maupun yang menguntungkan. Nah, misalnya proses fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi sendiri merupakan pengolahan substrat yang menggunakan peranan mikroba ataupun jasad renik. Nah, ini sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Dengan kata lain, kita dapat mengartikan bahwa fermentasi adalah proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi, serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Banyak proses fermentasi yang kita ketahui dalam industri pangan. Salah satunya adalah pembuatan kecap. Yuk kita simak. Tentunya kita semua kenal dengan kecap, bukan? Singkatnya saya jelaskan mekanismenya, di mana proses fermentasi kecap ini terdiri dari 2 tahap, yaitu fermentasi padat. Ini merupakan fermentasi koji ataupun tempe, dan fermentasi cair yaitu fermentasi moromi. Kapang yang digunakan dalam fermentasi padat adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp. Fermentasi padat memerlukan waktu selama 3-5 hari. Nah, hasil fermentasi yang padat disebut koji jika menggunakan Aspergillus sp, tetapi disebut tempe jika menggunakan Rhizopus sp. Selanjutnya, kojinya dikeringkan, kemudian direndam dalam air garam 20-30%. Proses perendaman koji dalam air garam ini disebut dengan fermentasi moromi. Sedangkan mikroba yang berperan dalam fermentasi moromi adalah mikroba yang tahan garam seperti Hansenula sp, kemudian Zygosaccharomyces sp, dan Lactobacillus sp. Fermentasi moromi ini memerlukan waktu selama 14-28 hari. Dan cairan hasil fermentasi moromi disebut moromi. Selanjutnya, moromi ditambah dengan rempah-rempah dan dikentalkan sehingga ini diperoleh kecap. Ampas dari fermentasi moromi ini dapat digunakan sebagai pakan ternak. Lebih jelasnya kita bisa melihat video dalam pembuatan kecap. Yuk, sama-sama disimak ya. Kecap manis menjadi salah satu bumbu masakan penting dalam ragam kuliner Indonesia yang biasa dinikmati sebagai bumbu utama dan juga sebagai penambah cita rasa pada beberapa makanan seperti bakso, soto, dan mie ayam. Selain itu, kecap juga sering dijadikan saus cocolan untuk aneka gorengan. Walau peran kecap ini sangat penting dan melekat dengan berbagai menu tradisional, namun ternyata kecap sebenarnya bukan berasal dari Indonesia. Kecap memiliki sejarah yang sangat kuno. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke dinasti Zhou di Tiongkok kuno sekitar 3000 tahun yang lalu. Kecap awalnya disebut sebagai jiang dan terbuat dari fermentasi biji kedelai, gandum, dan garam. Di awal penemuannya, kecap hanya tersedia dengan rasa kecap asin. Namun seiring perkembangannya, kini ada banyak variasi kecap di seluruh dunia. Selain kecap asin dan kecap manis yang populer di Asia Tenggara, ada juga kecap Inggris yang lebih asin dan kecap Kikkoman yang populer di Jepang. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan kecap Asia.
Seperti yang kalian tahu, kecap memiliki 3 bahan utama, yaitu kedelai, gandum, dan juga garam untuk kecap asin, gula untuk kecap manis. Sementara itu, ragi berperan penting dalam proses fermentasi untuk mengubah bahan dasar ini menjadi kecap yang kita kenal. Kedelai yang digunakan dalam pembuatan kecap tidak selalu harus kedelai hitam. Pada beberapa kecap tradisional Jepang dan Cina, mereka justru lebih banyak menggunakan kedelai kuning karena pertimbangan rasa, aroma, dan warna pada hasil produk akhir mereka. Dalam proses pembuatan kecap, terdapat beberapa metode pembuatan kecap Asia yang berbeda, tergantung pada negara dan budidaya kulinernya. Metode yang paling lama digunakan adalah metode fermentasi. Metode kedua adalah enzimatisasi atau penambahan enzim-enzim ini yang membantu memecah protein-protein dalam kedelai menjadi asam amino. Metode selanjutnya adalah metode hidrolisis asam dan metode aroma terpisah. Mari kita langsung berkunjung ke pabrik pembuatan kecap di Cina. Di perusahaan kecap ini, mereka menggunakan metode fermentasi lambat yang telah berusia berabad-abad dan hanya melibatkan 5 bahan utama, yaitu kedelai, air, gandum, garam laut, dan ragi. Proses ini dimulai ketika pekerja menuangkan kacang kedelai ke dalam alat memasak yang disebut dengan ketel uap. Sebelum dimasukkan ke ketel uap, kedelai ini akan dibilas 2 kali. Berikutnya, pekerja mengisi ketel dengan air dan kemudian kedelai ini akan direbus di sini selama 4 jam. Sementara itu, pekerja lain memanggang gandum dalam wajan selama kurang lebih 25 menit. Kemudian, pekerja memasukkan rumput liar yang sudah dipanggang ke dalam penggilingan. Rol baja pabrik memecah setiap butiran menjadi beberapa bagian. Hal ini akan memungkinkan ragi menembus gandum dengan lebih baik selama proses fermentasi. Setelah kedelai dikukus selama 4 jam, mereka mengeluarkannya dari ketel dan menyebarkannya di nampan besar hingga dingin. Ketika kedelai sudah mendingin hingga 33 derajat Celcius, saatnya pekerja menambahkan gandum. Setelah semuanya tercampur rata, pekerja akan menaburkan ragi dan mengaduknya hingga rata. Sementara takaran pas dan perbandingan bahan ini menjadi kunci pembuatan kecap, sehingga hal ini menjadi rahasia perusahaan. Untuk mengaktifasi ragi ini, pekerja memindahkan campuran ini ke dalam rak-rak kayu selama sekitar 48 jam di ruangan inkubasi terkontrol. Proses ini menghasilkan panas yang meningkat sehingga bekerja harus terus memeriksa dan memindahkan kedelai secara bertahap untuk mencegah panas berlebih yang akan mematikan ragi. Untuk tahap selanjutnya, pekerja akan membuat air garam dengan mencampurkan garam laut halus dengan air. Setelah garam larut dalam air, pekerja menambahkan campuran kedelai dari ruang inkubasi ke dalamnya. Berikutnya, campuran ini diaduk secara merata untuk beberapa menit, lalu menutup tong dan membiarkannya berfermentasi. Selama 6 minggu pertama, sekali dalam sehari, mereka akan membuka tong dan mengaduknya untuk mengaerasi gas yang menumpuk. Hal ini dapat membuat ragi tetap aktif dan membantu mengembangkan rasa. 7 minggu berikutnya, tong-tong fermentasi ini akan dibuka dan diaduk seminggu sekali. Setelah 12 bulan fermentasi yang panjang, akhirnya adonan ini siap. Pekerja akan membuka tong dan mengaduknya untuk terakhir kalinya. Selanjutnya, pekerja akan menuangkan adonan di atas selembar kain muslin yang melapisi bak mesin pres baja tahan karat. Pekerja melipat tepi lembaran kain untuk menutup adonan. Kemudian papan kayu diletakkan di atasnya dan mesin pres menekan adonan untuk mengeluarkan air keluar dari adonan.
Cairan inilah yang disebut dengan kecap. Cairan ini keluar melalui selang di dasar bak dan bergerak menuju tempat penyaringan dan dipasteurisasi dengan panas. Dalam beberapa produk cairan ini dapat ditambahkan rempah atau gula untuk membuat jenis kecap varian tertentu. Ampas yang tertinggal di mesin pres akan dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak berprotein tinggi. Sementara cairan kecap yang sudah dipasteurisasi siap untuk dialirkan ke ruang produksi untuk mengisi botol-botol kosong ini. Setelah botol-botol kosong terisi, label akan diaplikasikan dan botol kecap siap untuk diedarkan ke para pelanggan dan rumah-rumah makan di sekitar lingkungan pabrik. Itu dia salah satu pemanfaatan mikroba dalam industri pangan, yaitu pembuatan kecap. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mikroba tidak hanya menguntungkan, tetapi juga merugikan, yaitu seperti mikroba patogen, di mana mikroba ini tumbuh pada bahan pangan, lalu menghasilkan enzim-enzim yang memecah komponen makanan, menghasilkan produk sampingan yang tentunya tidak kita inginkan. Dikarenakan apa? Adanya kadar air ini memberikan kelembapan yang tinggi pada bahan pangan dan dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme tersebut. Kemudian, tersedianya nutrisi, ketersediaan nutrisi dalam bahan makanan ini juga menjadi faktor penting bagi pertumbuhan mikroba. Baik, sekian untuk materi pengayaan dalam mata kuliah Mikrobiologi Pangan dalam Industri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan salam sukses.